Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Awalul Islam dari kelas PT 03 dengan NIM 25020450137. Oke, di sini video ini akan menjelaskan tugas tentang yang pertama itu turunan campuran dan yang kedua pendekatan linear. Oke, dan penjelasan untuk penyelesaian soalnya. Mari kita lanjut. Wait a minute. Who are you? Lanjut, di sini sudah ada soal pertama, yaitu Z sama dengan 5x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2y kurang 4y pangkat 3. Yang pertama itu kita cari turunan pertamanya dulu, yang itu turunan pertama terhadap x yaitu 15x pangkat 2 tambah 6xy. Itu turunan pertama terhadap x, dan yang turunan terhadap y itu turunan pertama terhadap y. Hasilnya 3x pangkat 2 min 12y pangkat 2. Di sini kita sudah dapat turunan pertama, dan mari kita lanjut untuk turunan parsial kedua. Dan sudah ada di sini hasilnya turunan terhadap x. Di sini hasilnya 30x. Terus turunan kedua terhadap y itu min 24y. Saya di sini salah tulis. Terus kita cari turunan campurannya. Langsung saja kita masukkan. Di sini hasilnya min dalam kurung 15x pangkat 2 tambah 6xy tutup kurung sama dengan 6x, dan di bawahnya min x buka kurung 3x pangkat 2 kurang 12y pangkat 2 sama dengan 6x. Baik, kita lanjut. Dari hasil 15x pangkat 2 tambah 6xy sama dengan 6x, terus 3x pangkat 2 kurang 12y pangkat 2 sama dengan 6x. Artinya kedua turunan campuran memiliki hasil yang sama. Kenapa bisa sama? Karena fungsi Z merupakan fungsi halus dan kontinu. Artinya turunan kedua yang juga kontinu. Menurut teorema Clairaut atau Schwarz theorem, jika fungsi memiliki kedua turunan kedua yang kontinu, maka urutan turunan campuran tidak memengaruhi hasilnya. Dengan kata lain, turunan campuran berurutan akan selalu sama. Baik, selanjutnya mari kita bahas soal kedua, yaitu tentang pendekatan linear atau linear approximation. Soal kedua yaitu Q sama dengan 2x pangkat 2 YZ. Setiap variabel x, y, dan z bisa mengalami kesalahan pengukuran hingga kurang lebih 2%. Kita ingin mencari persentase kesalahan maksimum yang mungkin terjadi pada nilai Q. Kita gunakan konsep diferensial relatif, yaitu dq per Q sama dengan Qx Q per x dx per Q tambah Q per y dy per Q tambah Q
Q per Z DZ per Q. Baik, mari kita turunkan satu persatu. Let's go. Lanjut, ini hasil dari yang tadi saya turunkan, yaitu hasilnya Q per X sama dengan 4X YZ. Dan yang kedua, Q per Y sama dengan 2X pangkat 2 Z. Dan yang terakhir, Q per Z sama dengan 2X pangkat 2 Y. Lalu masing-masing kita bagi dengan Q sama dengan 2X pangkat 2 YZ bagi ini mau kita bagikan dq per q sama dengan 2 dx per x tambah dy per y tambah dz per z. Artinya perubahan relatif pada q ditentukan oleh perubahan relatif dari x, y, z. Jika setiap mohon maaf tadi ada kesalahan, kita lanjut. Jika setiap variabel punya kesalahan maksimum kurang lebih 2%, maka kesalahan maksimum pada Q adalah dq per Q sama dengan 2 buka kurung 0,02 tutup kurung tambah 0,02 tambah 0,02. Hasilnya di sini dq per q sama dengan 0,08. Jadi kesalahan maksimal pada q adalah kurang lebih 8%. Baik, mari kita lanjut. Sekarang secara konseptual, mengapa kesalahan maksimum terjadi ketika semua kesalahan memiliki arah yang sama? Misalnya semuanya negatif atau positif, karena dalam rumus dq per q sama dengan 2 dx per x tambah dy per y tambah dz per z. Semua suku dijumlahkan. Jika semua perubahan bernilai positif, maka hasil akhirnya menjadi maksimum. Sebaliknya, kalau ada yang positif dan ada yang negatif, sebagian hasilnya akan saling mengurangi sehingga total kesalahannya lebih kecil. Dengan demikian, kesalahan maksimum muncul saat semua variabel berubah searah, baik semuanya naik atau semuanya turun. I am the one, the way your son don't need. Baik, itu tadi penjelasan akhir dari soal kedua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe and like.